Selamat sore, Sobat Corong Nusa Channel dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam diskusi aneka rupa tema. Namun sebelum kita lanjutkan, saya perkenalkan terlebih dahulu tamu kita hari ini. Ada Mas Arief Puyono. Ya. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Han. Sehat, Mas ya? Alhamdulillah. Sehat. Sobat, sebelum kita lanjutkan lagi acara ini, izinkan kami berdua membuka masker, dan alhamdulillah kami berdua telah divaksin 2 kali dan baru beberapa hari yang lalu melakukan tes PCR berikut dengan kru yang ada di belakang kamera ini. Izinkan kami ya, sobat. Nah, izinkan tuh, masker saya aja udah kuning tuh, Mas. Udah kuning. Udah berarti kuning. kayaknya ada tanda-tanda partai ini kan ya. Aha, Mas. Aha gitu loh. Ya kan? Aku hadir maksudnya gitu loh, Mas. Kirain atuh Bukan gitu loh. Bukan Airlangga Hartarto, tapi aha gitu. Aha kuning ya kan. Ya identik Aku lah ya. hadir, gitu. Gimana Mas Han? Mas Arief, sekarang ini rakyat lagi bingung karena banyak sekali survei. Survei yang menempatkan si A, si B, si C dan segala macam. Mas Arief, apa yang ada dalam benak Mas Arief tentang survei ini, Mas? Yang pasti gini, saya menghormati lembaga-lembaga survei yang tumbuh subur, Mas. Mungkin ada 500 lembaga survei itu, Mas. Wow, banyak amat. Iya, banyak, Mas. Ya kan? Dan survei ini menang misalnya Anies. Survei ini menang Prabowo. Survei ini menang Ganjar. Survei ini menang Pak Airlangga Hartarto. Ya, jadi memang masyarakat akhirnya jadi bingung. Apakah ini benar-benar lembaga survei yang akurat atau hanya sekedar lembaga survei pesanan atau untuk memframing seorang tokoh, gitu loh, Mas. Memframing seorang tokoh, berarti lembaga survei itu dibayar dong? Ya pastilah, Mas. Dari mana mereka untuk melakukan survei, Mas, kalau nggak dibayar? Emang susah nggak sih, Mas, bikin survei gitu? Gampang, Mas. Orang tinggal nanya-nanya aja ke orang, ya kan? Mau milih siapa? Menurut Anda hari ini kalau Pilpres digelar, tokoh mana yang akan Anda pilih? Sebenarnya ya, Mas Han, pertanyaan-pertanyaannya di dalam survei itu tidak mendidik. Ya, seperti apa? Tidak mendidik. Misalnya, tokoh mana yang mau kamu pilih? Tokoh itu hanya populer saja, maka rakyat tahu dia pilih itu. Padahal belum tentu tokoh yang populer itu punya kemampuan, punya kualitas untuk jadi seorang presiden. Gitu kan? Kan lucu deh, misalnya lembaga ini yang menang Ganjar, lembaga ini yang menang Prabowo. Loh, kan surveinya sama. Orang Indonesia kok beda-beda gitu hasilnya. Artinya kan nggak bisa kita percaya 100%. Karena itu masyarakat jangan terkecoh dengan survei-survei itu, tetapi harus melihat sosok yang akan dipilih nanti untuk menggantikan Kang Mas Jokowi itu sosok seperti apa, gitu loh. Nah, saya sebagai seorang politisi, saya juga harus mengkampanyekan kepada masyarakat, jangan sampai memilih presiden hanya karena populer, hanya karena di-framing oleh lembaga survei, hanya karena lembaga surveinya dibayar untuk menangkan atau mengatakan bahwa hasil survei dari 2.000 orang atau 1.000 orang Indonesia gitu, ini yang menang, ini yang bagus gitu kan. Jangan. Ya, artinya saya sebagai politisi harus memberikan pengertian kepada masyarakat agar nanti kita punya presiden penggantinya Joko Widodo itu lebih bagus dari Pak Joko Widodo dan lebih bisa menjalankan program-programnya Pak Joko Widodo ke depan yang belum selesai, gitu loh. Kalau survei itu, untuk sekali melakukan survei itu berapa sih, Mas? Biasanya bisa dibayar? Setahu saya itu bisa sampai 250 juta, 300 juta. Satu kali survei? Satu kali survei. Kalau dia sebulan 2 kali? Dan 600, Mas. Nah, ini juga ya, kenapa di framing? Karena surveinya itu disiarkan lewat media, gitu kan. Jadi jangan sampai juga nanti pemimpin itu terpilih karena the power of media. The power of media. Karena the power of media. Jadi karena kekuatan media
Jadi di framing lah bahwa tokoh ini seakan-akan mampu memimpin Indonesia. Tokoh ini seakan-akan memang pilihan rakyat. Gitu loh kan. Jadi jangan percaya dengan lembaga-lembaga survei tersebut secara jeru-jeru kalau kata kawan saya Gus Koyum itu kan, ojo jeru-jeru kan sing dipercaya itu ya sing bener kan sing kenyataan gitu. Yang benernya seperti apa, Mas? Yang benernya ya kalau untuk calon-calon ini rakyat itu harus melihat seorang calon ya ke depan ya. Ini kan tantangannya sulit, Mas, Indonesia ya. Artinya gini. Sampai hari ini there is not the state in the world has been declared COVID has been finished. Artinya gini, belum ada satu negara pun di dunia hari ini yang menyatakan dia sudah terbebas dari COVID dan pengaruhnya COVID terhadap ekonomi dan kehidupan sosialnya masyarakat. Nah, artinya presiden nanti 2024 itu memiliki tugas yang berat. Pertama, dia harus punya pengalaman memulihkan ekonomi, itu paling penting. Ya. Kedua, menanggulangi COVID, ya kan? Itulah dua kriteria yang harus dimiliki oleh Presiden Indonesia pengganti Joko Widodo. Salah satu cara untuk pemulihan setelah COVID di era presiden yang akan datang seperti apa? Saya katakan COVID-nya masih, Mas. COVID-nya belum selesai pengaruhnya. Artinya makanya kita membutuhkan seorang tokoh untuk jadi presiden Indonesia itu yang pernah menangani penanggulangan COVID secara nasional. Ya, artinya dia menjadi leadersnya, menanggulangi pemulihan ekonomi secara nasional, ya kan? Bukan seorang gubernur yang suka pencitraan, ya kan? Ya kan? Bukan. Saya paham nih arahnya kemana nih. Loh gini loh, Mas, kan hari ini sebenarnya kalau rakyat harus mengerti gitu loh, bahwa tokoh inilah yang hari ini punya tugas dari Pak Joko Widodo. Mas Ari pengen menyebut nama Pak Erlangga Hartarto dengan Saya tidak ciri-ciri mau menyebut karena kan yang menanggulangi COVID itu kan di tingkatan nasional ada Pak Luhut, ya kan? Terus ada siapa, Pak Tito, ya kan, banyak. Termasuk kan? Pak Erlangga Hartarto. Termasuk Pak Erlangga Hartarto. Tetapi memang core-nya itu, core leadership-nya itu ada di Pak Erlangga Hartarto. Jadi hari ini ekonomi kita bisa bertumbuh, COVID kita bisa ditanggulangi karena siapa kebijakannya. Nah, ini rakyat harus ngerti. Jangan ujuk-ujuk suka dengan misalnya seorang gubernur yang kejeblos. Ya kan, yang kejeblos terus bikin arena balap-balapan, ya kan. Terus jangan suka juga dengan gubernur yang makan sama pengemis. Gitu kan, makan sama pengemis kok bangga gitu loh. Justru kalau ada pengemis, seorang pemimpin itu menangis. Gitu, karena dia gagal memimpin daerahnya dan ada pengemis. Jangan juga ujuk-ujuk misalnya orang kepengen presiden yang sudah kalah 3 kali. Artinya udah nggak ada gitu loh kan. Gitu loh ya. Tetapi gini Mas Han, bolehlah lembaga survei mengatakan ini yang tertinggi, tokoh ini yang tertinggi, tokoh ini yang tertinggi. Tetapi saya pribadi, karena saya orang Jawa, ya, saya kok lebih berpatokan kepada kata-kata Notonegoro. Nah, punyanya Jayabaya itu loh. Ini menarik. Gitu kan? Notonegoro. Oke, dalam frame-nya Mas Arif apa? Begini, ya. Notonegoro itu kan kalau diartikan bahasa Indonesia itu menata negara. Ya. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa memang Presiden Indonesia yang mengakhiri masa jabatannya atau lebih mengakhiri dari masa jabatannya beberapa kali, itu nama-nama belakangnya itu ada di dalam kata Notonegoro. Soekarno, Soeharto, Yudhoyono, Mulyono. Jokowi ini namanya Mulyono, nama kecilnya, nama lahirnya. Nama pertama kali diberikan nama oleh orang tuanya Pak Jokowi itu Mulyono. Nah, kalau sekarang ini kan mau masuk
Ro kan? Ro. Ya kan? Go. Berarti Go kan? Erlangga Hartarto. Gitu. Bukan. Go kan? Ya. Go ya. Artinya kan go ini sekarang misalnya kan harus di belakang nih namanya supaya mengikuti pakemnya Notonegoro. Ya kan? Ganjar. Ga-nya ada. Kan Notonegoro atau Natanagara. Jadi bahasa Jawa tua itu sebenarnya A. Kalau saya orang Banyumas bilangnya jarang O, tapi A. Ya kan? Natanagara. Nah, Ga-nya Ganjar itu memang ada ga depan. Nah, tetapi kan pakemnya itu harus di belakang. Gatot Nurmantio, Ga-nya di depan. Ya kan? Ada 2 nama, ya kan? Nah, sedangkan setahu saya namanya Airlangga itu sebenarnya nggak ada Hartartonya, karena saya tahu dari temannya dia itu dulu mantan komisaris utama Telkom, ya profesor ekonomi itu Renald Kasali. Nama aslinya hanya Airlangga. Artinya Ga-nya di belakang, ya kan? Nah, orang-orang inilah yang masuk dalam jangka Joyoboyo yang bisa menata negara. Kalau yang lainnya nggak bisa. Mas, percaya nggak Mas? Prabowo kalah 3 kali Mas sama kalah sama Yudhoyono, kalah sama Mulyono. Percaya nggak percaya? Tapi fakta. Fakta. Lalu kalau Mas Han tanyakan kepada saya, Mas Arif, kalau yang tidak ada namanya Notonegoro kok jadi presiden kan? Ya kan? Kayak B.J. Habibie, B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, Gus Dur. Pertanyaannya Mas, pada tahun 99 sampai 2024, apa yang dialami oleh bangsa kita? Kacau. Kita lihat, Maluku Utara bergetar, Poso bergetar, Ambon bergetar, Kalimantan Barat bergetar, Kalimantan Tengah bergetar, bom di mana-mana. Ya. Artinya memang tidak bisa menata negara gitu loh. Banyak konflik, ya kan? Nah, ketika Pak Yudhoyono jadi, tenang. Walaupun ada sedikit di awal tahun dia disapu tsunami, tapi kan tidak ada kerusuhan, tenang, tidak ada bergetar-bergetar kerusuhan. Pak Joko Widodo juga begitu. Ini kan kita percaya nggak percaya gitu kan? Apapun kan, ini Notonegoro ini ajaran dari leluhurnya orang Jawa, dan presidennya harus orang Jawa, Mas. Tapi kan Pak Habibie bukan Jawa, pernah bisa kan? Tapi kan nggak bagus kan nata negaranya kan, kelihatan kan? Tapi bukan berarti orang yang di luar Pulau Jawa atau orang yang bukan kelahiran Jawa tidak bisa menjadi presiden Republik ini. Begini, siapapun boleh mencalonkan diri, siapapun di rakyat Indonesia punya hak mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi kalau bukan orang Jawa, terus namanya tidak ada dalam Notonegoro, ya, untuk menangnya itu susah, Mas. Susah. Gitu kan? Ini dari pakem budaya ya. Pakem budaya begini. Pakem budaya. Gitu, apapun bahwa mayoritas orang Indonesia itu bersuku Jawa. Betul. Bersuku Jawa. Kalau dikatakan saya melakukan etnosentris, tidak. Saya bicara fakta. Bicara fakta yang terjadi hari ini dan seterusnya. Dan memang itulah sifat perilaku orang-orang yang punya suku, bahwa pasti akan cenderung memilih sukunya untuk menjadi pemimpinnya dibandingkan suku yang lain. Ya kan, apalagi demokrasi kita ini belum lama, Mas. Obama jadi presiden. Kalau Amerika kan sukunya sebenarnya bukan asli, Negro sama itu nggak asli kan. Sekarang mana ada negara yang suku asli dari negara itu, di negara itu yang jadi presiden, yang tidak jadi presiden? Nggak ada, Mas. Apa RRT presidennya orang Negro kan nggak mungkin, Mas. Gitu kan? Ya kan? Jadi memang primordial itu tetap ada dalam pilihan demokrasi. Iya. Ya kan, makanya kalau bicara politik identitas, menghilangkan politik identitas tidak bisa. Nggak bisa, betul. Tidak bisa. Saya sepakat kalau untuk itu. Saya sepakat. Misalnya mayoritas umat Islam. Apakah umat Islam akan memilih umat non-Islam untuk menjadi pemimpinnya? Tidak. Juga sama orang Jawa. Juga sama dengan orang Batak. Ya kan? Apakah ada misalnya di daerah Sulawesi Selatan yang dimana daerah situ mayoritas misalnya suku Bugis, tapi bupatinya bukan orang Bugis? Ada nggak? Coba tunjukkan nama saya.
Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada kan? Ada. Ya kan? Kalau di Papua terus ada bupatinya orang Jawa, ya karena memang di situ banyak transmigran orang Jawa gitu loh, makanya menang gitu kan gitu. Kayak misalnya di Kaltara, hari ini gubernurnya orang Jawa, ya memang penduduknya rasnya Jawa banyak. Betul. Kan gitu Mas. Betul. Ya kan? Betul. Jadi seperti itu Mas pandangan saya. Kalau Mas Arief menyebut nama Erlangga Hartarto yang salah satu calon presiden yang cocok, tapi dalam survei angkanya kecil sekali itu Mas. Ya kan Apa tadi saya mungkin? bilang mungkin Erlangga nggak bayar survei karena dia orang yang nggak suka pencitraan, ya kan? Kalau saya lihat ya gerak-gerik dia selama menjadi Menko Perekonomian itu nggak suka pencitraan, Mas. Misalnya dia polos, ya kan? Apa adanya, ya kan? Terlihat dia seorang pengabdi kepada masyarakat, ya kan? Diserang diam gitu kan? Tapi apa itu tidak merugikan dia Mas, tidak membuat pencitraan? Saya rasa enggak, karena rakyat hari ini makin cerdas. Jadi melihat tokoh mana. Karena rakyat udah bosan Mas dengan presiden-presiden yang tukang pencitraan gitu loh. Rakyat ini ingin presiden yang kerjanya nyata nanti. Antara omongan dengan tindakannya sama. Nah, seorang Erlangga kalau saya melihat, dia itu sebenarnya lebih mementingkan masyarakat kalau saya lihat. Ya, dia tidak mementingkan programnya dia untuk dicitrakan. Gitu loh. Artinya biarlah rakyat bahagia, biarlah rakyat menikmati program itu, tapi rakyat nggak tahu kalau itu adalah programnya Erlangga, pencetusannya Erlangga, kebijakannya Erlangga. Yang Mas Arief tahu seperti apa kebijakan yang Ya dicetuskan? misalnya gini, prakerja, Oke. bantuan UMKM, BLT, kan diputusnya sama Erlangga sebagai kepala KPCP-CPN itu, KPCPN kan, ya. penanggulangan dan pemulihan ekonomi kan. Ya kalau untuk diputuskan mungkin karena dia Menko. Dia yang pemegang program, karena ketua KPCPN itu dia. Programnya apa jalan atau tidak adalah bergantung pada Erlangga. Gitu. Tapi maksud saya yang mengkonsep awalnya Erlangga di KPCPN itu. Gitu kan, misalnya BLT ditambah. Terus bantuan dana. bukannya itu idenya Pak Jokowi, Mas? Dia menjalankan ya bersama, makanya yang paling banyak diajak bicara kalau menurut saya untuk pemulihan ekonomi dan perekonomian Pak Erlangga. Tidak mungkin idenya itu datang langsung dari Jokowi. Pak Jokowi disodorkan kan, dijalankan oleh Pak Erlangga gitu kan, dicetuskan ke dalam kementerian. Tetapi kan kalau Pak Erlangga itu bukan pemimpin yang berkualitas atau hanya ecek-ecek tukang pencitraan, nggak mungkin dia bisa mampu memulihkan ekonomi hari ini, mampu menanggulangi COVID hari ini. Kan ini fakta gitu, fakta bahwa ekonomi Indonesia hari ini mulai tumbuh. Kayak kemarin 7 terus 3, ya mudah-mudahan kita berdoa semua kan bisa 6 di akhir tahun ini kan. Nah kan bukti Mas, kualitas. Nah kalau gubernur kerjanya apa? Bikin Formula E. Gubernur itu bikin apa? Naik sepeda. Buat apa Mas? Gak ada gunanya itu. Gitu loh. Ya kan, jadi saya lihat Erlangga ini orang yang tadi mengabdi, mendahulukan pengabdiannya kepada masyarakat. Nah kalau bicara ketua umum saya Prabowo Subianto, ini juga seorang pengabdi. Ya kan, sayangnya dia sebagai Menhan itu tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beda sama gubernur-gubernur yang tukang pencitraan. Ya kan, Pak Prabowo ini orang yang sangat konsisten menjalankan semua perintahnya Pak Jokowi untuk memperbaiki sektor pertahanan dan keamanan Kemenhan. Ya. Makanya dia tetap naik gitu kan. Rakyat kan menilai seperti itu. Ya kan, kemampuannya Pak Prabowo kan. Makanya Pak Prabowo selalu bersaing dengan Ganjar dan Anies yang raja pencitraan ini, dua orang ini. Ya kan? Nah, nanti saya bilang tahun depan rakyat mulai melihat Erlangga. Dan Erlangga tuh naiknya begini loh, bukan menurun. Artinya rakyat hari ini mulai sadar bahwa oh iya, tokoh yang punya kemampuan untuk menanggulangi COVID, untuk memulihkan ekonomi. Kalau memulihkan ekonomi itu berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, ya Erlangga.
namanya masuk dalam Notonegoro. Iya kan gitu loh Mas. Nah Prabowo tidak masuk dalam Notonegoro nih, gitu kan? Berarti nggak usah mencalonkan lah ya? Bukan nggak mencalonkan, itu haknya Prabowo sama Gerindra, ya kan? Kalau sekarang kan saya orang biasa di Gerindra kan nggak punya hak untuk menekan dia naik atau tidak naik, gitu kan? Mas kok nggak kembali lagi ke Gerindra sih? Saya masih Gerindra, saya masih anggota Gerindra, ya kan? Tapi saya bukan pengurus Gerindra, artinya saya nggak punya hak untuk mengatakan Prabowo jangan maju. Tetapi kalau menurut pribadi saya, secara realistis, saya sayang sama Pak Prabowo, dia itu orang tua saya, lebih baik nggak usah maju. Pak Prabowo pilih orang yang tadi 2 kriteria yang masuk, lebih baik seperti itu. Artinya Pak Prabowo akan dikenal di politik Indonesia atau di Indonesia adalah sebagai seorang negarawan, kingmaker, ya kan, juga sebagai orang yang memang pengabdi kepada negara. Jangan sampai nanti kalau dia nyalon lagi dianggap orang yang punya nafsu besar. Itu dua. Kalau menang, kalau kalah Mas malu kita Mas. Gitu kan? Nah. Mas, ini terakhir. Apa pesan Mas Arief untuk masyarakat yang saat ini masih dijejelin oleh survei, masih dijejelin oleh pencitraan? Ketawa aja. Ketawa saja, ya kan, nggak usah dipikirin, ya kan, boleh dilihat, boleh dibaca, ya kan, boleh diperhatikan, tetapi ketawa saja, karena tokoh-tokoh itu tidak punya kemampuan untuk memimpin negara ini yang ada di top 3 lembaga survei, gitu. Dan tidak ada namanya di Notonegoro, nanti bisa goro-goro. Kayak tahun 99 sampai 2004 loh Mas. Repot lagi ya? Nah iya, pokoknya menanggapi survei itu tertawa dan tersenyum saja. Karena itu hasil survei bayaran Mas, gitu loh kan. Siapapun yang bayar pasti bisa gitu loh. Arief Poyono juga kalau mau bayar nomor 1 nanti Mas. Tapi ngomong-ngomong Mas Arief punya lembaga survei nggak? Nggak punya Mas. Nggak punya? Nggak punya. Kan bisa bikin kan? Nggak mau Mas, nanti bohongin rakyat Mas. Gitu kan. Kan duitnya gede Mas. Nggak mau Mas. Nggak mau saya Mas. Nggak mau. Baik, makasih Mas Arief. Yo sama-sama Mas atas Han. obrolannya kita sore ini. Pokoknya sekali lagi Mas. Ya. Percayalah nggak apa-apa sama lembaga survei, tapi jangan jeru-jeru katanya gitu loh kan. Itu bahasanya Gus Koyum. Katanya Gus Koyum gitu loh. Kalau jeru-jeru. percaya sama COVID boleh, tapi ojo jeru-jeru gitu, jangan takut-takut gitu loh kata dia gitu loh. Sobat channel Nusa dimanapun Anda berada, apa yang kita bicarakan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat semuanya. Jika Anda punya pertanyaan, silakan Anda kirim di bawah ini. Jangan lupa nanti Subscribe. Oh, pasti dong. Subscribe Like, dong. share and subscribe. Kalau mau terusan kan. Kalau mau terusannya, karena ini bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Ini nanti akan ada lanjutan di hari kemudian. Baik sobat semua, kita akhiri diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.